kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah pengakuan Gereja Toraja. Bagi kebanyakan orang, sejarah merupakan hal yang membosankan karena membahas mengenai waktu, tempat, tanggal-tanggal tertentu, ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Akan tetapi, Bung Karno pernah berpesan kepada kita, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu artinya, sejarah amatlah penting bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu jika kita tidak belajar pada sejarah? Dari sejarah kita bisa belajar banyak hal. Apa-apa yang diperbuat pada masa lalu, apa yang Tuhan kerjakan pada masa lalu, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari sejarah. Dari sejarah juga kita bisa belajar apa yang bisa kita praktikkan pada saat ini, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini, dan apa yang harusnya kita tinggalkan. Sejarah, akan tetapi tidak semua yang terjadi pada masa lalu bisa kita sebut sebagai sejarah, karena sejarah sendiri merupakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang penting yang terjadi pada masa lampau. Jadi, hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu yang bisa kita sebut sebagai sejarah. Pengakuan Gereja Toraja pun memiliki sejarah tersendiri. Gereja pada saat itu sangat rindu untuk memiliki pengakuan sendiri. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa gereja pada saat itu hidup dan bekerja tanpa adanya pengakuan. Keberadaan gereja dapat ditandai dengan pengakuan terhadap Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja manapun pasti mengakui hal ini. Maka dari itu ini adalah dasar yang menjadi keberadaan gereja. Pada tanggal 25 sampai 28 Maret 1947 diadakan sidang pertama Gereja Toraja di Rantepao yang membahas mengenai asas pengajaran Gereja Toraja, tata gerejanya, ataupun namanya, karena pada saat itu gereja belum disebut sebagai Gereja Toraja. Kemudian pada tahun 1967 diadakan sidang yang ke-11 di Sa'dan yang mengusulkan untuk membentuk pengakuan tersendiri. Nah, untuk merespon ini diadakan sidang untuk merespon hal ini pada tahun 1972 diadakan pertemuan untuk memberikan respon mengenai pengakuan Gereja Toraja, dan oleh sebab itu dibentuklah komisi khusus untuk merancang pengakuan Gereja Toraja. Tetapi hal ini tetap berdasarkan kepada ketiga naskah keesaan, yakni Katekisme Heidelberg, 37 pasal pengakuan Gereformert, dan 5 pasal melawan remonstran. Ketiga naskah keesaan ini membuat gereja mempunyai asas yang sama karena mempunyai pengajaran yang sama. Hingga pada tanggal 27 November 1981 pengakuan Gereja Toraja disahkan. Dan dari sini, Gereja Toraja mempunyai pengakuan tersendiri. Begitu panjang sejarah, begitu lama proses dari pengakuan Gereja Toraja. Sejarah itu tidak hanya terbentuk 1-2 tahun, perumusan pengakuan Gereja Toraja pun tidak terjadi 1-2 tahun, melainkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita melupakan apa yang terjadi pada masa lalu. Kita harus belajar bahwa pada masa lalu banyak sekali pengorbanan yang terjadi,
orang-orang pada saat itu banyak berjuang, banyak yang banyak yang bisa kita pelajari. Nah, pengakuan Gereja Toraja ataupun pengakuan-pengakuan lainnya harus berdasar pada firman Allah dan dituntun oleh Roh Kudus. Sekian dan terima kasih.